Langsung aja, balik lagi dengan gua Gian Dan saya Dion. and welcome to Cinema Journey. Tenenenenet. Sekarang gue lagi di Balai Cafe nih. Jadi Cafe. bareng Dion dan kita mau melanjutkan topik kita soal film pendek. Yes. Ternyata film pendek yang episode kemarin tuh lumayan banyak atensinya dan gitu. respon Orang positif. mulai penasaran. Oh, ternyata bikin film dunianya tidak se-alien gitu. Dan ada beberapa atensi dan komentar yang masuk bahwa ini apa yang kita bahas tuh sangat relate, nggak cuman di film gitu. Jadi karena di industri yang kira-kira semirip, ternyata emang permasalahannya kurang lebih sama gitu. Gitu. Jadi emang suka bentrok antara lu mau bikin film yang keren sama lu realita kemampuan lu sampai kapabilitas gimana. lu seperti apa gitu. Nah, makanya nih di episode ini gue mau ngebahas ini, On. Apa sih yang lu idealisme apa yang lu korbanin tapi lu tuh tetap gitu bisa bikin film yang keren dan bisa lu pamerin gitu. Sebenarnya kalau dari gue pengalaman pribadi gue tuh, kita semua di sini nih kayak ya teman-teman yang udah sering ngikutin kehidupan dan video-video yang kita sering bikin ya, waktu Gian bareng Roadkill atau bareng Idol atau bareng Tommy atau gua dengan Layaria, sebenarnya kita selalu came up with the big ideas dulu sih sebenarnya. Jadi kayak it always start with the big ideas. Lo mau bikin sesuatu apa, seberapa besar konsepnya segala macam, tapi at the end of the day kita harus realistis bahwa yang kita bisa lakukan tuh segini doang gitu. Jadi kayak kalau misalkan lo mengorbankan, yang pertama banget menurut gua, sepengalaman gua adalah ketika lo punya big ideas gitu, you just have to start small dari yang apa yang udah lo visikan. Misalkan lo punya, misalkan lo punya konsep kayak ada sekelompok orang yang pembasmi hantu misalnya gitu. Misalnya ada 10 kan orang atau apa gitu, banyak satu gitu. season kan ada di Netflix kan. markasnya, ada ininya, ada apa segala macam. Why not you just have to start with one person gitu. Ada orang yang bisa membasmi hantu sendirian. Gitu. Jadi kayak bisa nggak sih dari konsep yang gede itu lu ambil like literally like 1% or 2% dari a whole konsep yang lu bisa bikin. Jadi lu harus bukan mengorbankan tapi menahan konsep yang besar itu. Lu ambil saripati intinya, lu mau memperkenalkan apa dan itu yang lu eksekusi duluan. Oke. Nah, itu kan kalau misalnya dari segi kreatornya kan, dari segi lu idealisme lu yang gede, lu ambil 1% untuk lu garap biar orang tuh setidaknya dapat idenya. Nah, terus lu gimana lu ngajak orang-orang yang misalnya mau ikutan bikin? Maksudnya gue pakai di sini pakai skenario, lu tuh bener-bener dari nol, lu nggak punya temen yang punya skill videographer, lu nggak punya temen editor. Lu gimana caranya mengajak si bikin ide yang sebenarnya itu adalah dari idealisme gede yang lu chop abis-abisan. Gue bisa kasih contoh sih. Jadi kayak gini. Ini contohnya pengalaman gue mau cerita dan gue punya proyek like maybe 9 years ago or 10 years ago gitu. Jadi sebelum orang-orang ini terkenal dan tanda kutip gitu ya. Siapa saja mereka? Ya gitu. Jadi gue pernah punya project namanya Miasma Project. Itu gue lagi develop sekarang gitu. Itu adalah sebuah IP gue pribadi. Itu tentang zombie apocalypse di Indonesia. Tetap ya zombie apocalypse gitu contohnya gitu. Yang tidak pernah kecapai itu kayak zombie karena bikin film zombie yang bagus tuh tricky banget gitu, dan Indonesia tuh belum pernah ada gitu yang bikin. Terakhir gue lihat ada Zeta, tapi gue udah bikin 9 tahun lalu itu konsep itu, dan gue baru cuman bisa bikin teaser, bayangin. Gue cuma bisa bikin teaser doang dari a whole idea gede banget. Nanti gue bisa taruh gue kasih gue kirim datanya. Itu ada a whole idea, gue punya konsep namanya Miasma Project gitu. Kayak ya lu bayangin, gue nggak mungkin lah bisa bikin nutup Jakarta terus banyak zombie. It's so fucking possible gitu. Akhirnya apa? Akhirnya gue bahkan cuma bikin trailer doang gitu. Itu nggak ada itu. Jadi kayak gue harus buat proof of concept about those thing and then gue publish gitu. Oh, jadi proof of concept ini penting ya? Proof of concept tuh penting banget gitu. Itu satu. Dan pada saat itu 9 tahun lalu proof of concept gue viral. Gue dipanggil majalah Hai, masuk ke majalah Hai, gue ketemu sama The Mo Brothers waktu itu. Dari proof of concept doang gitu. Dari proof of concept. Jadi pada saat itu akhirnya gue dapet kesempatan ketemu sama Mo Brothers, sama Kimo waktu itu. Di situ tuh jejak gue bisa kenal Kimo pertama kali adalah dengan dari situ gue bikin proof of concept dari ideas. Jadi kebetulan pada saat itu Kimo baru selesai bikin Rumah Dara,
Terus gue bilang, wah gila nih, berani banget nih bikin gini, berarti udah believe nih, udah bisa nih bikin film yang kurang lebih kayak gitu. Nah pada saat itu gue masuk majalah Hai, ada konsepnya, segala macam. Gue dapet kayak satu artikel gitu, ntar gue kirimin juga gitu. Boleh. Masuk dan ketemulah gue sama Mo Brother ke kantornya lah gue. Nah terus gue diwawancara, gue ngobrol banyak hal. Dia bilang, oh gue tertarik, dia ada konsep macam-macam. Akhirnya dia bilang, lu IP lu jaga, dia bilang gitu. IP lu tuh lu jaga, lu bikin sekecil mungkin. Lu bisa mulai dari nulis dulu. Jadi lu keep the ball rolling, lu bikin novel kah? Lu bikin short cerpennya dulu di internet, lu bikin komiknya dulu kek. Lu bikin, intinya adalah karena kan nggak harus bentuknya film. Tapi karena yang kalau ketika lu punya IP yang sangat baik gitu, yang sangat gede, cara berkomprominya adalah lu membuat itu jadi media turunan yang lain yang lebih bisa lu eksekusi. Gitu Gi. Jadi lu bisa bikin film pendeknya dulu, atau lu bisa bikin proof of conceptnya dulu, lu bisa bikin cerpennya dulu. Sekarang kan banyak tuh kayak di internet ada aplikasi macam-macam yang buat menulis kayak Wattpad, atau mungkin ada Joylada atau Joyland, gue lupa. Pokoknya ada aplikasi yang bisa buat lu bercerita, atau even bahkan lu bisa bikin akun Instagram yang isinya tentang konsep lu. Gitu. Jadi misalnya story kecil nih, ada seorang dari sudut pandang sini, lu bercerita dengan gambar doang aja gitu. Iya, gambar dikasih voice over atau mungkin dikasih caption di bawahnya diceritain. Iya. Gitu. Itu dianggap short movie loh, by the way, kalau kemasannya lengkap narasinya. Iya, kecil aja gitu. Itu bisa jadi juga gitu. Jadi kayak cara berkomprominya adalah dengan cara mengambil hal 1% aja yang paling sederhana dari konsep lu yang besar itu. Lu nggak usah harus muluk-muluk gitu, karena kalau lu believe sama IP lu juga pasti believe sama lu balik. Gue percaya itu sih. Gitu. Lu gigih banget gitu, karena apa ya, kayak udah banyak orang yang memulainya dari sederhana gitu. Kayak contoh deh, yang udah gedenya misalkan Gareth Evans waktu bikin The Raid, lu lihat deh, dia cuma ngambil satu gedung doang, gitu kan? Dia nggak bawa semua geng Jepang ini segala macam pada saat pertama kali bikin. Gitu. Gedung, polisi, ngejebak. That's it. Dan dia ngasih proof of concept, gue kalau bikin film action bakalan kayak begini. Imagine those ideas dengan gangster yang macam-macam. How brutal it is gitu. Jadilah The Raid 2 gitu. Itu kalau lu cinta banget sama konsep lu segala macam atau apapun tuh, lu akan membagi mempersiapkan waktu dan membagi available time lu untuk develop those things gitu. Jadi even ketika lu tidak mengorbankan genre itu ya, lu tetap keep out with the zombie, you still can make a zombie movie without the zombie movie gitu. Gitu. Gue ada video temen gue bikin film sederhana banget, dia cuma di kosan, kayak apa ya, kayak konsepnya misalnya jadi found footage gitu. Misalkan dia taruh kamera, ada orang nge-vlogging, terus dia ngomong ke kamera bahwa wah ini di luar lagi rame banget, cuma nggak ada zombinya gitu, tapi lu tetap bisa bikin ideasnya gitu dengan konsep yang sederhana. Terus kayak aduh gue kegigit nih, terus lu ngeliat dia perubahannya pelan-pelan sendiri. Maksudnya bermonolog sendiri kan. Maksudnya selalu ada cara untuk mewujudkan ide lu menurut gue. Itu menurut gue cukup. Itu yang brilian sih. Jadi kayak vlog gitu. Cuma makin lama kita ngeliat dia makin berubah. Jadi selalu sederhana banget. Dan bahkan nggak perlu ada acting atau nggak perlu kayak gue luka nih. Cuman kayak siapa Nolan pada saat dia masih kerja part time kan, dia bikin film pertamanya Following itu dia every weekend. Dia tiap weekend tuh sama teman-temannya syuting The Following, setahu gue. Jadi setelah libur dia minggu ini bikin, terus nanti bikin lagi. Jadi kayak lu nggak ada alasan untuk nggak execute gitu. Ketika lu emang cinta banget gitu. Tapi berarti sebenarnya di sini yang bisa kita ambil bukan idealisme dikorbanin ya, tapi dikompromiin ya. Dikompromiin aja nggak. Ya sebenarnya kalau menurut gua pengorbanan itu baru terjadi ketika lu punya budget justru. Iya. Menurut gua pengorbanan terbesar itu ketika lu punya budget. Lu udah di depan mata, produksi sudah jelas, and then ada banyak hal yang ternyata nggak mungkin, bro. Lu nggak mungkin syuting di bandara nih, lu nggak bisa dapet. Akhirnya lu mesti korbanin scene bandara itu. Lu harus ganti jadi apa misalkan gitu. Akhirnya lu korbanin. Gitu. Jadi pengorbanan sebenarnya justru terjadi menurut gua ketika udah ada campur tangan banyak orang dan ada keperluan. Gitu. Ada tanggung jawab untuk merealisasikan budget itu gitu. Jadi justru malah kalau lu masih sendiri lu ngerjain, lu bisa nggak berkorban apapun, lu cuman mengambil sudut pandang atau view yang memang bisa lu pegang gitu. Iya, berarti sebenarnya di sini banyak privilege ya justru. Banyak privilege sebenarnya menurut gua. Jauh itu juga gua baru nyadar itu juga sih kayak
ternyata lu nggak berkorban banyak kok sebenarnya kalau lu masih sendiri dan indie gitu. Lu nggak berkorban banyak, lu cuman menunda untuk mengeksekusi apa yang lu visikan gitu. Oke, thank you kalau misalnya udah ngikutin, dan sekian untuk episode kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ini udah 2 kali gue ulang. Dadah. Bye bye.